Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek dan studi kasus Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, proyek dianggap sukses jika yang pertama, sistem yang dihasilkan diterima pelanggan, yang kedua, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, yang ketiga, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, dan yang keempat, memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Selanjutnya, ada penyebab kegagalan proyek. Yang pertama, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Yang kedua, kurangnya keterampilan manajemen. Yang ketiga, teknik estimasi yang kurang baik. Yang keempat, kurangnya komitmen dalam organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Yang kelima, komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal. Yang terakhir, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Ada tahapan manajemen proyek. Yang pertama itu inisiasi, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, keempat pengendalian, kelima penutup. Fungsi-fungsi manajemen proyek sendiri itu yang pertama ada scoping atau ruang lingkup, yang kedua planning atau perencanaan, yang ketiga estimating atau perkiraan, yang keempat scheduling atau penjadwalan, yang kelima organizing atau pengorganisasian, yang keenam ada directing atau pengarahan, yang ketujuh ada controlling atau pengendalian, dan yang terakhir ada closing atau penutup. Studi kasus yang saya bawakan adalah Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Tol ini dikelola oleh Jasa Marga Kuala Namu Tol, memiliki panjang 61,70 km dengan 2 kali pembangunan. Pembangunan tahap pertama dikerjakan sepanjang 17,80 km dan tahap kedua sepanjang 44 km. Jalan tol ini diresmikan pada tanggal 13 Oktober 2017 dan memakan biaya sekitar 4,1 triliun rupiah. Pembangunan proyek tol yang terkoneksi pada pengembangan proyek tol Trans Sumatera ini bisa mendukung pusat-pusat perekonomian baru yang digagas pemerintah pusat dan Pemprov Sumatera Utara. Dengan adanya pembangunan tol ini diharapkan bisa menumbuhkan perekonomian wilayah di sekitar jalur tol tersebut. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.